Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Baik. Bapak Ibu, siapa yang pernah melihat ada perubahan pada daun tanamannya Bapak dan Ibu sekalian? Contohnya itu pucuk daunnya melengkung ke atas atau mengalami perubahan warna, daunnya menjadi kecoklatan. Itu adalah salah satu ciri-ciri tumbuhan yang terkena hama thrips. Menurut Balai Penelitian Tanaman Sayuran, thrips adalah serangga penghisap daun yang sering menjadi salah satu hama utama pada budidaya sayur. Thrips itu berasal dari ordo Thysanoptera yang dapat mengakibatkan perubahan pada daun tanaman sayurnya Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, kabar baiknya hama tumbuhan itu bisa dikendalikan dengan pestisida. Pestisida sintetik adalah sarana produksi yang mengandung bahan kimia untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman dan dapat memberikan efek yang sangat cepat atau yang sangat segera. Namun, penggunaan pestisida sintetik itu dapat berdampak buruk jika digunakan secara terus-menerus. Dampak negatif pestisida sintetik adalah yang pertama, kontaminasi terhadap produk pertanian itu sendiri. Yang kedua, terjadi resistensi pada target patogen sasaran. Yang ketiga, dapat mengganggu kesehatan petani karena pestisida sintetik itu tidak baik untuk kulit, tidak baik untuk penghirupan, dan tidak baik untuk mata. Oleh karena itu, Bapak Ibu, salah satu upaya untuk meminimalkan penggunaan pestisida sintetik adalah dengan mengoptimalkan penggunaan pestisida alternatif yang ramah lingkungan. Di sekitar kita, banyak tanaman yang mengandung sifat pestisida yang dapat digunakan untuk penggunaan pestisida nabati, Bapak Ibu. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu pestisida nabati. Pestisida nabati adalah pestisida yang berasal dari tanaman atau bahan organik yang dapat mengendalikan hama penyakit tumbuhan. Manfaat dari pestisida nabati adalah yang pertama, mudah terurai di alam. Yang kedua, aman digunakan oleh petani karena alat dan bahannya alami. Yang ketiga, dosisnya itu tidak terlalu mengikat Bapak Ibu. Dan yang keempat, mudah dibuat dengan bahan yang sering kita temui di sekitar kita. Dan yang kelima, yang paling penting, dapat mengendalikan organisme pengganggu tanaman atau hama tumbuhan. Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan membuat pestisida nabati dari daun sirsak. Mengapa yang kita gunakan itu adalah daun sirsak? Karena daun sirsak itu mengandung bahan aktif seperti squamosin, asimisin, dan tenin yang dapat mematikan hama thrips. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke cara pembuatannya dari pestisida nabati daun sirsak. Kita gunakan blender. Kita siapkan juga sekitar 2 ml sabun pencuci piring atau deterjen yang ada di rumah. Terus yang selanjutnya adalah daun sirsak. Kita gunakan 15 daun sirsak. Lalu kita gunakan air kurang lebih 600 ml. Jadi yang pertama, setelah daun sirsaknya dicuci bersih, kita campurkan semua dengan air 600 ml. Lalu sabun pencuci piringnya juga dicampurkan. Selanjutnya, blender daun sirsak dengan air. Setelah itu, masukkan
air daun sirsak yang sudah di blender ke dalam botol. Tutup dengan rapat dan diamkan selama 24 jam. Baik Bapak Ibu, jika sudah didiamkan selama 24 jam, ekstrak daun sirsak yang sudah di blender sebelumnya kita saring. Kita saring menggunakan saringan dan wadah yang baru. Baik Bapak Ibu, kita harus memastikan bahwa ampasnya daun sirsak dengan airnya terpisah dengan baik. Baik Bapak Ibu, setelah disaring dan sudah terpisah air dengan daunnya, kita akan mengaplikasikan pestisida nabati ini ke tumbuhan. Sebelum itu, untuk mengaplikasikannya kita campurkan 20 ml ekstrak daun sirsak ke 2 liter air. Baik Bapak Ibu, setelah sudah tercampur, Bapak Ibu bisa menggunakan pestisida nabati ini menggunakan semprotan yang Bapak Ibu miliki di rumahnya masing-masing. Nah Bapak Ibu, setelah sudah dipindahkan ke semprotan, Bapak Ibu bisa langsung mengaplikasikannya sendiri ke tumbuhan sayuran Bapak Ibu sekalian. Mudah bukan Bapak Ibu? Mudah. Sekian penyuluhan saya hari ini tentang pembuatan pestisida nabati dari daun sirsak. Semoga Bapak Ibu bisa mencontohkan atau bisa mempraktekkan cara-cara yang sudah saya jelaskan di rumah masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.